sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom, selamat hari Minggu jemaat MDC. Mari kita melompat untuk Tuhan, amin. Sing it out. Tak terbatas kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Nah, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya ada satu nama, nama Yesus.
dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, oh Raja mulia. Mari kita menundukkan kepala kita sambil merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan pada hari-hari ini. Kasih Tuhan. Cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh Kau Allah yang baik. Bapakku datang untuk bersembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel,
Engkau besertaku, oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, oh Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari semua. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada, saya menyampaikan, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saya juga ingin menyambut mereka yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini yang ada di kota-kota yang lain dan daerah-daerah yang lain. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Tanpa terasa sudah hampir 1 bulan kita melakukan ibadah secara online. Walaupun ibadah kita lakukan secara online, namun kita percaya bahwa kasih, kuasa, penyertaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Itu sebabnya walaupun ibadah kita lakukan secara online, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati, menundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi hidup kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Tidak sedikit pun Engkau membiarkan kehidupan kami seorang diri. Hari yang indah ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya saya berdoa Roh Kudus menolong mereka yang mendengarkannya dan membantu saya yang menguraikannya, sehingga dapat saya menyampaikannya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, sepanjang bulan Mei ini kita akan mempelajari suatu tema, yaitu pengharapan. Sepanjang bulan Mei kita akan berbicara tentang pengharapan. Dan di minggu yang awal ini saya akan menyampaikan tentang pengharapan yang tidak mengecewakan, atau saya memberi tema pengharapan yang tidak mengecewakan, unfailing hope. Nah, berbicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan berarti ada pengharapan yang mengecewakan. Kalau kita berbicara pengharapan yang tidak mengecewakan berarti ada pengharapan yang mengecewakan. Kebetulan saya melayani juga sebagai gembala di pemuda dan pemudi atau youth pastor. Saya sering mendengar beberapa teman-teman muda-mudi mereka bercerita tentang hubungan atau berbicara tentang PHP, pemberi harapan yang palsu. Tidak jarang dari mereka yang mengalami di PHP-in katanya, sehingga mengalami pengharapan yang palsu. Iya, walaupun manusia seringkali memberikan pengharapan yang palsu atau PHP, tidak demikian halnya dengan Tuhan. Yaitu memberikan pengharapan yang pasti. Karena di dalam Tuhan tidak ada kepalsuan.
Di dalam Tuhan yang ada adalah kepastian. Itu sebabnya berpengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya penting untuk bulan ini kita mempelajari tentang pengharapan. Nah, apakah pengharapan itu? Sehingga kita perlu mempelajarinya. Pengharapan di dalam bahasa Yunani atau bahasa yang digunakan untuk menulis Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, ditulis dengan kata elpis. Elpis artinya menanti sesuatu, berharap akan sesuatu, atau alasan untuk berharap. Jadi elpis artinya alasan untuk berharap, menantikan sesuatu, menunggu sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga. Itulah elpis. Jadi dari kata itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengharapan adalah alasan untuk menantikan sesuatu. Alasan untuk menantikan sesuatu. Nah, berbicara tentang menantikan, menunggu, menanti, bersabar, mengharapkan sesuatu, tidaklah mudah. Ada orang berkata bahwa menunggu atau menantikan adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 25 di situ Paulus menyebutkan bahwa di dalam pengharapan diperlukan namanya ketekunan. Kenapa diperlukan ketekunan? Karena mengharapkan itu memerlukan waktu. Kapankah waktunya? Tergantung kepada Tuhan. Bisa saja dijawab hari ini, bisa saja pengharapan kita akan diwujudkan dari seminggu kemudian, setahun kemudian. Tergantung daripada Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 25 ditulis demikian. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saya ulang. Pengharapan, saya ulang, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Itulah pengharapan. Pengharapan memberi kita alasan untuk menantikan. Pengharapan memberi kita alasan untuk menunggu. Menantikan sesuatu yang belum dilihat secara kasat mata. Selain pengharapan memiliki arti untuk menantikan sesuatu yang belum kelihatan itu, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19a disebutkan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh yaitu jangkar yang aman bagi jiwa kita. Nah, agar satu kapal atau suatu perahu dapat berlabuh dan tidak dibawa oleh arus daripada lautan, maka kapal atau perahu ini harus diturunkan jangkarnya ke dasar laut. Setelah jangkar diturunkan dan tertancap di dasar laut, maka kapal ini dapat berlabuh dengan tenang. Walaupun ada arus, ada gelombang, ada angin, kapal ini tetap tenang, tidak terbawa oleh arus lautan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jikalau kehidupan kita tidak memiliki pengharapan atau jangkar, sudah pasti kehidupan kita ini akan dibawa oleh arus. Terbawa oleh ketakutan, terbawa oleh frustasi, putus asa. Apalagi hidup dengan tidak punya pengharapan, sudah pasti akan dibawa. Itu sebabnya penting untuk memiliki pengharapan. Nah, dalam kehidupan kita ini, kesukaran dan penderitaan merupakan gelombang arus lautan yang datang kapan saja dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai jangkar, maka sudah bisa dipastikan bahwa kehidupan kita akan terhanyutkan oleh arus kesukaran dan penderitaan. Itulah arti daripada pengharapan.
menolong kita untuk menantikan sesuatu yang belum terwujud, dan pengharapan merupakan suatu jangkar yang kuat yang membuat kita bertahan di tengah-tengah kesukaran. Apalagi seperti yang kita ketahui sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 membawa dampak negatif berbagai lini kehidupan, baik di dalam perekonomian, kesehatan, dan juga sosial. Tidaklah mudah untuk melewati masa sukar ini. Tetapi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita punya jangkar yang kuat, kita dapat melewati masa-masa sukar ini dengan baik. Dan kita dapat menyongsong hari depan penuh dengan pengharapan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 ditulis demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa ada satu kemuliaan yang akan menanti kita. Ada satu kemuliaan yang akan kita terima suatu saat nanti. Nah, untuk menunggu kemuliaan atau menerima kemuliaan itu, kita perlu menunggunya di dalam pengharapan. Itu sebabnya kalaupun sekarang kita sedang ada di dalam penderitaan, kalaupun sekarang kita sedang hidup di dalam penderitaan, jangan putus asa. Jangan takut. Tetap memandang ke depan. Yakinlah bahwa ada satu kemuliaan besar yang akan kita terima nanti. Ada satu kemuliaan yang akan kita terima. Saya baca kembali ayat itu untuk kita. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penting untuk kita hidup di dalam pengharapan. Karena pengharapan menolong kita untuk tetap bertahan di masa-masa yang sukar. Suka tidak suka, ibu bapak dan saudara-saudari, setuju maupun tidak setuju, kehidupan setiap makhluk hidup, kehidupan semua makhluk hidup termasuk manusia, selagi masih hidup, pasti akan bertemu dengan kesukaran dan penderitaan. Ya, saya ulang. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kehidupan daripada segala makhluk yang hidup pasti akan bertemu dengan penderitaan. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 22, di sana Paulus menggunakan perumpamaan seorang ibu yang sakit bersalin atau mengeluh sakit bersalin pada saat melahirkan anaknya untuk menggambarkan tentang penderitaan. Sudah bisa dibayangkan, ibu-ibu yang mendengarkan atau mama-mama yang mendengarkannya pasti mengerti, langsung terbayang bagaimana rasa sakit ketika melahirkan anaknya. Di sana ditulis demikian. Sebab kita tahu, Roma 8 ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian. Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita seperti seorang ibu yang menderita pada waktu melahirkan bayi. Artinya bahwa semua makhluk di dunia ini selagi masih hidup, masih bernyawa, pasti akan merasakan penderitaan. Pasti akan mengalami kesukaran. Di dalam bahasa Inggris kita menemukan istilah life is hard. Artinya hidup ini sangat sukar. Istilah ini disebutkan untuk menggambarkan tentang kehidupan yang tidak mudah yang kita jalani selagi kita masih ada di dunia ini.
Ya, memang kehidupan ini tidak mudah dan tidaklah sukar. Kehidupan ini sangat sulit. Selagi kita masih hidup pasti kita akan bertemu dengan kesukaran. Dan perlu diketahui bahwa kesukaran datang kepada siapa saja. Tidak peduli kita adalah orang yang percaya Tuhan atau tidak. Tidak peduli kita adalah pengikut Kristus atau tidak. Kita pasti mengalami kesukaran dan penderitaan. Satu kali setelah selesai mengikuti suatu persekutuan doa, setelah saya selesai melayani di sana, ada seorang anggota persekutuan menghampiri saya dan bertanya. Dia berkata demikian, "Pak, kenapa kok kehidupan saya semakin sukar dan menderita? Padahal dilihat-lihat saya adalah orang yang cukup rajin di dalam pelayanan, setia memberi persembahan dan perpuluhan, rajin beribadah. Kok hidup saya kok terasa sukar dan sulit? Sementara tetangga saya yang itu, jangankan persembahan dan perpuluhan, gereja saja dia tidak pernah datang. Kok kehidupannya nampaknya baik-baik saja, kok saya yang sukar?" Setelah mendengarkan pertanyaan itu, saya kemudian menjawab dia. Saya bilang, jangan pernah berpikir bahwa kita adalah pengikut Kristus ini, atau kita yang adalah setia melayani, setia memberikan persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya, melakukan kegiatan gereja. Bukan berarti kita bebas dari kesukaran. Walaupun kita sebagai pengikut Kristus, setia melayani Tuhan, kita tetap mengalami kesukaran. Itulah yang dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 23. Di sana Paulus berkata demikian. Dan bukan hanya mereka saja yang dimaksud, mereka yaitu makhluk-makhluk yang disebutkan di dalam ayat 22 tadi. Kalimat berikut dia bilang begini, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, atau kita yang adalah pengikut Kristus, kita juga mengeluh dalam hati kita. Kenapa mengeluh? Di dalam ayat 22 tadi disebutkan mengeluh karena penderitaan dan kesukaran itu mendatangkan rasa sakit. Itu sebabnya kita perlu untuk tetap berpengharapan. Lebih jauh lagi di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20a dituliskan demikian. Kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar itu banyak. Jadi walaupun kita hidup benar, walaupun kita setia melayani Tuhan, jangan pernah beranggap pikir bahwa Anda tidak pernah mengalami kesukaran. Tidak. Alkitab tidak pernah memberitahu kita bahwa pada saat kita menjadi pengikut Kristus, kita kebal dengan kesukaran dan penderitaan. Tidak. Justru Alkitab berkata bahwa kita tetap mengalami penderitaan, tetapi yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak percaya Tuhan adalah ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan bersama dengan kita untuk melewati kesukaran itu. Karena Tuhan menyertai kita, itulah kita dapat berkata unfailing hope, pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Kenapa tidak mengecewakan? Karena ada pribadi Tuhan yang maha besar, yang melampaui segala penderitaan kita, menyertai kita. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa kita hidup sebagai pengikut Kristus, kita bebas dari penderitaan. Kita pasti mengalami penderitaan. Contoh yang lain, perhatikan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ditulis di dalam kitab Daniel. Pasalnya ketiga, ayat 16 sampai 21, nanti bacalah ayat-ayat itu. Di sana dikatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tiga pribadi yang hidup benar kepada Tuhan. Mereka tidak mau mencemarkan diri mereka atau menajiskan diri mereka. Tidak mau juga menyembah patung berhala.
yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan kita tahu mereka mempertahankan kehidupannya yang benar. Nyawa mereka menjadi taruhan. Orang benar yang hidup menderita. Bukan hanya ketiga orang ini. Di dalam kitab Ayub juga kita menemukan ada pribadi yang namanya Ayub. Ayub pasal 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19 kita menemukan dalam satu hari. Harta kekayaan, anak-anaknya semua habis. Anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya habis. Padahal di dalam ayat 1 atau pasal pertama kitab Ayub dan ayat yang pertama, di sana dijelaskan bahwa Ayub adalah pribadi yang hidup saleh, pribadi yang hidup benar di mata Tuhan. Itulah contoh-contoh di dalam Alkitab. Walaupun kita hidup benar, kita tetap mengalami penderitaan dan kesukaran. Kalau begitu pertanyaannya sekarang, bagaimanakah langkah-langkahnya supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap memandang kepada Tuhan? Atau kita tetap menantikan, atau kita tetap punya alasan untuk berharap akan kemuliaan yang besar itu? Saya ingin membagi beberapa alasan berikut sebagai langkah-langkah praktis yang kita lakukan supaya kita tetap berpengharapan. Yang pertama, yaitu pahamilah cara Tuhan bekerja untuk melatih iman kita. Pahami cara Tuhan bekerja. Memang tidak mudah untuk kita memahami Tuhan bekerja, karena kita adalah makhluk terbatas. Kenapa kita terbatas? Karena kita adalah ciptaan. Dia tidak terbatas karena dia adalah pencipta kita. Itu sebabnya sangat sukar untuk kita memahami seluruh isi pikiran dia. Tetapi Tuhan berkata di dalam firman-Nya, terekam maksud Tuhan, tertulis tentang pemikiran Tuhan, cara Tuhan bekerja. Di dalam Alkitab tertulis banyak tentang cara Tuhan bekerja untuk melatih orang, mendidik orang melalui kesukaran. Itu sebabnya pada saat berhadapan dengan kesukaran yang harus kita lakukan adalah pahamilah cara Tuhan bekerja. Contohnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6, di sana dikisahkan dengan dituliskan atau diceritakan tentang tiga pribadi, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Ayatnya ditulis demikian. Ibrani 11 ayat Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyakannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, yaitu Maria dan Lazarus. Namun ayat 6, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, kalimat berikut, ia sengaja. Perhatikan kata ia sengaja. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan. Setelah Yesus mendengar informasi bahwa Lazarus sakit, bukannya Yesus langsung datang menolong. Tetapi ayat ini bilang, ayat 6, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Kalau kita baca selesaikan ayat ini, kita akan temukan bahwa pada saat Yesus menunggu 2 hari itulah Lazarus menemui ajalnya. Lazarus meninggal. Setelah Lazarus meninggal, Yesus datang. Bertemu dengan Marta dan Marta berkata, Tuhan, semisalkan engkau ada di sini,
engkau datang tepat waktu, Lazarus tidak mungkin meninggal. Tetapi kita tahu cerita itu bukan. Yesus datang, singkat cerita, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ada kalanya Tuhan terasa tidak masuk di akal. Ada kalanya Tuhan mendidik kita melalui pencobaan. Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan, seolah-olah membiarkan kita untuk mengalami penderitaan. Karena Tuhan punya maksud, yaitu melatih kita untuk percaya. Itu sebabnya ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya memberitahu, di tengah berhadapan dengan situasi COVID-19 yang sukar dan tidak mudah ini, pahamilah cara kerja Tuhan. Mungkin saja Tuhan sedang memakai situasi ini untuk melatih kita semakin beriman, semakin percaya, dan semakin berharap kepada Dia. Ingat, tidak sedikit pun Tuhan membiarkan kita seorang diri. Kalau perhatikan Raja Wali melatih anaknya, ada kalanya Raja Wali mengkoyakkan sarangnya sehingga anaknya dibiarkan jatuh. Anaknya terjatuh, baru dia terbang untuk mengangkat kembali. Apakah induk Raja Wali jahat? Tidak. Sang induk Raja Wali sedang melatih anaknya untuk terbang. Ada kalanya sang induk membawa Raja Wali terbang tinggi di angkasa. Kemudian melepaskan anaknya di sana dan anaknya harus jatuh ke bawah. Baru sang induk langsung terbang turun dan mengangkat anak Raja Wali ini. Apakah induk Raja Wali jahat? Tidak. Induk Raja Wali sedang bermaksud untuk mengajarkan anaknya untuk semakin dewasa. Untuk dapat terbang melewati badai yang ada. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Tuhan kadang mengizinkan kita melewati kesukaran supaya melatih iman kita. Itu sebabnya menghadapi kesukaran dan situasi yang tidak mudah, sekali lagi pandanglah kepada Dia. Tetap berharap kepada Dia. Langkah yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudari, yang harus kita lakukan ketika ada dalam kesukaran supaya kita tetap berpengharapan adalah menerima penderitaan sebagai sesuatu hal yang normal. Terimalah penderitaan sebagai hal yang normal. Misalnya begini, kalau misalkan kita menerima angin, hujan, panasnya matahari sebagai hal yang normal, begitu juga dengan penderitaan, terimalah sebagai hal yang normal. Bahwa semua orang pasti mengalami penderitaan itu. Untuk itu, kalau kita hidup atau menerima bahwa penderitaan merupakan hal yang normal, maka kita tidak akan kaget dan terkejut dengan penderitaan dan kesukaran yang kita alami. Itu yang ditulis di dalam atau dinasihatikan oleh Petrus, sebagaimana tercatat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 ditulis demikian. Saudara-saudari yang kekasih, janganlah kamu heran. Perhatikan kalimat itu. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu atau akan kesukaran dan penderitaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu luar biasa yang terjadi atas hidup kamu. Tidak usah kaget dan heran. Nasihat Petrus. Jangan kaget dan heran dengan penderitaan, ujian yang datang seolah-olah sesuatu hal yang besar. Kenapa orang heran dan kaget dan terkejut? Karena orang belum menerima penderitaan sebagai sesuatu yang wajar atau yang normal. Itu sebabnya menghadapi kesukaran, penderitaan, sekali lagi terimalah sebagai sesuatu hal yang normal. Hal ketiga atau langkah praktis yang ketiga yang harus kita lakukan agar supaya kita tetap berpengharapan di tengah-tengah masa yang sukar, yaitu berhenti meratapi diri. Berhenti meratapi diri. Meratap diri untuk sesaat adalah hal yang wajar. Meratap diri untuk waktu yang sebentar adalah hal yang wajar. Tetapi kalau meratap diri untuk seterusnya, itu sangat tidak baik. Karena meratap diri untuk waktu yang panjang justru memperburuk keadaan kita.
bukan malah membuat kita bangkit, bukan malah membuat kita kuat melewati kesukaran, justru melemahkan kita. Itu sebabnya stop atau berhenti meratapi diri yang berkepanjangan. Kenapa orang meratapi diri? Biasanya orang berpikir bahwa di dunia ini cuma dia sendiri yang mengalami penderitaan. Dia beranggap bahwa di dunia ini cuma dia yang mengalami penderitaan. Tidak. Di dunia ini bukan Anda seorang diri yang mengalami penderitaan. Semua orang di dunia ini mengalami penderitaan. Saya baca kembali Roma 8 ayat 2 dan 23. Yang sudah saya baca tadi di depan. Di sana dikatakan demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh atau sama-sama menderita. Sama-sama merasa sakit bersalin seperti ibu yang mengeluh. Merasa sakit ketika melahirkan anaknya. Dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia yang sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita. Ingat, stop meratapi nasib, bukan kita sendiri yang mengalami penderitaan dan kesukaran. Semua orang di dunia ini menderita. Jangan beranggap pikir bahwa di dunia ini hanya cuma Anda seorang diri yang mengalami penderitaan. Lebih jauh Petrus memberi nasihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 ditulis demikian. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Itu sebabnya sekali lagi, stop meratapi nasib, stop untuk meratapi diri sendiri seolah-olah kita sendiri yang adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Nah, sebelum saya teruskan, saya ingin menyampaikan hal ini. Di dalam diri kita semua terdapat kekuatan yang kalau kita gunakan, kita dapat melewati masa sukar. Saya ulang, di dalam diri setiap orang kita memiliki kekuatan. Dari mana saya tahu? Mari kita baca ayat ini. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan kata dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan kalimat itu, dengan segenap kekuatanmu. Tidak mungkin Yesus menyuruh kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kalau kita tidak memiliki kekuatan. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan untuk kita mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita kalau di dalam diri kita tidak ada kekuatan. Yesus tahu bahwa dalam diri setiap orang ada kekuatan. Itu sebabnya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Sama halnya dengan Yesus memerintahkan mengasihi hati kan? Karena Yesus tahu dalam diri orang itu ada hati. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Demikian juga Yesus tahu dalam diri kita ada kekuatan. Itu sebabnya dia memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudari menonton dengan ada orang di samping Bapak Ibu dan saudara-saudari, tepuk pundaknya dan katakan demikian. Hei, di dalam diri kamu terletak kekuatan. Di dalam diri kamu ada kekuatan. Sadarlah, bangkitlah dari keterpurukan. Ingat, kamu memiliki kekuatan yang Tuhan taruh dalam dirimu. Tuhan menaruh kekuatan dalam diri kita. Bangkitlah dari keterpurukan. Lewatilah setiap kesukaran dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Mereka yang suka meratapi diri, mereka tidak sadar kalau di dalam diri mereka terdapat kekuatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya sekali lagi, stop meratapi diri.
pandanglah kekuatan yang ada dalam dirimu dan bangkitlah dari keterpurukan. Jangan biarkan COVID-19 melemahkan kekuatan Anda, melumpuhkan semangat Anda, mematahkan pengharapan Anda. Lihatlah dalam diri Anda bahwa Anda punya kekuatan yang Tuhan berikan. Pandanglah ke atas bahwa ada Tuhan di sana yang menolong kita, menyertai hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa hidup, Tuhan senantiasa menuntun kita. Langkah yang keempat yang harus kita lakukan adalah hiduplah di dalam keyakinan. Hiduplah di dalam keyakinan. Itulah yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Ditulis demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan nanti. Atau yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan kalimat awal. Sebab aku yakin. Sebab aku yakin. Hiduplah dengan keyakinan bahwa penderitaan ini akan segera berlalu. Masalah ini akan segera dilalukan dan kita akan menerima satu kemuliaan yang besar. Sekali lagi, situasi sukar, masalah yang sedang kita alami pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Itu sebabnya saya ulang menyampaikan 4 hal ini supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, melewati masa-masa yang sukar. Yang pertama adalah pahamilah cara kerja Tuhan. Pahamilah cara Tuhan mendidik kita melalui penderitaan yang membangkitkan iman kita. Pahami cara kerjanya. Yang kedua adalah terimalah penderitaan sebagai sesuatu hal yang normal. Dan yang ketiga adalah stop, berhenti meratapi diri. Dan langkah praktis yang keempat adalah hiduplah dengan keyakinan. Percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Badai pasti berlalu. Sekali lagi berpengharapanlah di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Unfailing hope. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengajak kita semua, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada, kita mau satukan hati, bersama kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kita juga berdoa untuk tenaga medis, dan kita juga berdoa untuk semua orang yang mengalami dampak daripada pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan menolong. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di tempat yang maha tinggi, kami baru saja mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan yang baik ini kami sehati sebagai gereja-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Di dalam upaya yang mereka lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Usaha yang mereka lakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi, ketersediaan pangan dan lain sebagainya untuk kesejahteraan bangsa. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk bekerja dengan baik ya Bapa. Menolong para pemerintah ini Tuhan. Berkati presiden, berkati para menteri dan semua yang bekerja. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, memohon penjagaan pemeliharaan Tuhan atas para tenaga medis yang bekerja di garda terdepan, menolong korban COVID-19 ini. Bapa, Engkau menolong mereka, menyertai, menuntun mereka ya Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang bergumul dengan usaha mereka, pekerjaan mereka, pergumulan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Tuhan, kami berdoa, kami membawa umat-Mu ke hadapan-Mu. Engkau sanggup memelihara umat-Mu. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hidup kami.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus, seluruh berkat ini kami terima dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Shalom. Jika Anda ingin dibentuk dengan pendidikan teologi yang berkarakter, maka bergabunglah bersama kami di STT Inti Bandung.